Masih membahas layout kelas pada Python PyQt5. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang QHBox Layout. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang QVBox Layout. Sekarang kita akan mengganti topik pembahasan kita kali ini dengan QHBox Layout. Sekarang kita import dulu QHBox Layout-nya. Ini kita ganti QHBox Layout. Oke, seperti ini. Kemudian ini QVBox layoutnya kita ganti. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Kita sudah mendapatkan button-button yang tersusun secara horizontal. Perbedaan antara horizontal dan vertical box layout pada PyQt5 adalah kalau pada posisi horizontal ada pengaturan stretch dan juga ada pengaturan alignment. Sedangkan untuk vertikal tidak ada pengaturan untuk itu. Untuk pengaturan stretch kita bisa lakukan pada add widget ini. Coba kita lihat rekan-rekan semuanya. Di sini posisi buttonnya adalah sama panjangnya, sama lebarnya. Ketika kita drag maka sama. Kita bisa mengatur stretchnya. Di sini kita berikan koma, kemudian di sini kita stretch, misalkan ini 1, kemudian ini kita stretch posisinya menjadi 2, ini 2, kemudian ini kita stretch 2, maka nanti button 1 akan lebih kecil dari button 2, 3, dan 4. Coba kita play. Kita play rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melihat ketika kita stretch maka button 1 width-nya adalah lebih kecil daripada button 2, button 3, dan button 4. Itu adalah menggunakan stretch pada metode add widget. Misalkan rekan-rekan ingin pada button 4 ini memiliki width yang lebih panjang, rekan-rekan bisa mengaturnya. Misalkan ini 5, maka nanti button 4 akan lebih panjang ketika di stretch. Coba lihat, maka button 4 ukurannya akan lebih panjang. Itu adalah penggunaan stretch pada QHBox Layout. Selain stretch, kita juga bisa memposisikan alignment pada QHBox Layout. Untuk alignmentnya, rekan-rekan bisa mengaturnya setelah stretch. Rekan-rekan mengimport terlebih dahulu from PyQt5, kemudian Qt core, ini import Qt. Oke, kita import Qt-nya dan di sini kita bisa menggunakan Qt, kemudian line. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada alignment. Di sini ada banyak pengaturan yang rekan-rekan bisa gunakan. Contohnya saya akan menggunakan alignment top seperti ini. Maka nanti posisi dari button 1 akan sedikit lebih ke atas daripada button 2, 3, dan 4. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Button 1 posisinya di atas, yaitu di alignment top. Kemudian kita akan mencoba untuk button 2 ini kita set, kita kasih koma, kemudian Qt, kemudian align. Misalkan kita setnya ke bottom misalkan. Oke, maka nanti button 2 posisinya akan di bawah daripada form tersebut. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini adalah align button. Kita juga bisa mengaturnya dengan posisi-posisi lain, misalkan Qt, kemudian line. Di sini ada center misalkan. Saya pikir untuk center tidak ada perubahan apa-apa. Karena posisi dari box layout biasanya adalah pada posisi center. Perbedaan antara horizontal dan vertical box layout adalah pada pengaturan stretch dan juga adanya alignment pada pengaturan add widgetnya. Mungkin itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.